Ya Allah, Rabbi ya Karim. Sampai Rasul menyatakan, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dinilai oleh Allah pada hari kiamat buat kita seorang hamba, sholat. Kalau sholatnya benar, ibadah yang lain dinilai. Kalau sholatnya tidak benar, ibadah yang lain tidak dinilai oleh Allah. Makanya sholat mana yang dapat nilai? Sholat yang baik. Semua ada ilmunya, apalagi sholat. Makanya kaji ilmu fikih kita. Yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul menyampaikan kepada kita. Makanya Rasul menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian, sebagaimana kalian lihat bagaimana aku sholat. Kaji hadis Nabi. Bagaimana dia niat. Sholatnya benar, ibadah yang lain dinilai. Kalau sholatnya tidak benar, ibadah yang lain tidak dinilai oleh Allah. Makanya sholat mana yang dapat nilai? Sholat yang baik. Semua ada ilmunya, apalagi sholat. Makanya kaji ilmu fikih kita. Pelajari tuh di taklim-taklim. Beruntung kita punya majlis taklim. Majlis taklim yang benar-benar bermanfaat, yaitu majlis taklim yang mengajarkan tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam. Itu yang paling penting. Jangan mikirin keduniaan. Tapi ilmu agama yang kita tingkatkan. Kenapa? Syarat ibadah yang diterima oleh Allah ada 2. Berapa, Bu? 1. Ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Al-Bayyinah ayat 5. Tidak aku perintahkan kalian dalam ibadah kepada Allah kecuali memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Ini syarat yang pertama. Gimana ya caranya supaya saya itu tidak mempunyai rasa iri? Caranya mensyukuri nikmat. Selera orang tidak sama. Keberuntungan orang tidak sama, Aat. Jangankan dengan orang lain. Saudara kandung aja beda kok. Masing-masing jatahnya. Yang jelas kita bekerja, kita berusaha diiringi dengan doa. Hasilnya inilah yang terbaik buat saya. Makanya selalu mensyukuri nikmat. Iya. Kadang-kadang mah kitanya udah lagi lempeng-lempeng, dia gini, kemana wae, gitu mah. Kayak ngelewein gitu mah. Kok gitu gimana mah? Depan orang yang suka pamer, jadinya kita nggak iri jadi iri. Nah, Ari Aat pakai mikiran batur. Ini yang salah. Ngapain lu mikirin orang? Selama saya tahu yang saya kerjakan benar kata Allah. Nggak ada urusan orang. Mau ngelewein kek, mau mencibir kek, mau ngejebleh, nggak ada urusan. Nggak akan ngejebleh aja udah pada jebleh bibirnya. Lu naon Aat mikirin orang. Jangan mikirin orang. Iya. Yang penting saya tahu yang saya kerjakan kata Allah benar. Itu nilai dari Allah. Ya. Walin nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi. Jangan iri hati dengan karunia yang lebih kepada orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang diusahakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang diusahakan. Kata Allah, was'alullaha min fadlihi. Mintalah karunia keridhaan daripada Allah. Allah tahu kebutuhan kalian. Di kita iri dengan keberhasilan orang. Tidak iri dengan perjuangan orang. Itu setan. Yang benar iri dengan perjuangan orang. Bagaimana dia belajar? Bukan hasilnya ya, Maya? Bukan. Bagaimana dia belajar? Bagaimana dia berusaha? Kenapa? Kata Allah, laki-laki dapat bagian dengan apa yang diusahakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang diusahakan. Laki-laki belajar dapat ilmu laki-laki. Perempuan belajar dapat ilmu perempuan. Laki-laki ibadah dapat pahala laki-laki. Perempuan ibadah dapat pahala perempuan. Laki-laki bekerja dapat duit laki-laki. Perempuan kerja dapat perempuan. Was'alullah min fadlihi. Kalau gitu jangan iri sama orang. Tapi mohon sama Allah dengan karunia-Nya. Tuh mohon dong sama Allah, jangan iri sama orang. Heran ya teman sekolah udah seperti itu. Heran ya teman kuliah udah kaya, udah jadi pejabat. Lah kita ngapain aja selama ini? Jangan-jangan deblah-debloh cuma hardolin. Ya Allah, tabarakallah. Ini yang salah. Pancoran tahu hardolin?
Oh ya udah kau. Perjuangan seseorang. Bagaimana pergerakan orang tadi, itulah yang harus kita iriin. Orang yang iri, lu dengerin dia ngomong mulu sih lu mah. Udah. Ai asih, orang yang iri biasanya karena memiliki kelebihan. Lebih pinter, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, lebih tinggi jabatan, lebih. Orang iriin. Kata Ai, kalau ada orang iri sama saya, bagaimana? Doakan. Biar dibuka hatinya oleh Allah. Ya Allah, semoga dibukakan hatinya ya Allah. Ayya buah amman dolamaka. Wa tu'tiban harumaka. Wa tasidaman kotoaka. Maafkan orang yang zolim kepada kamu. Kasih orang yang koret sama kamu. Hubungkan silaturahim bagi orang yang meruskannya dengan kamu. Ini Islam mengajarkan. Ada orang jahat sama kita dolim. Kalau ketemu cerot ngeludah. Maafin. Dimaafin. Karena dia belum mengerti agama. Kalau yang koret banget nggak ngasih apa-apa, kita justru yang sering ngasih ini. Yang ketiga, kalau ada yang butuh silaturahim, justru kita yang nyosor duluan. Kebutuhan orang tidak sama. Yang ini pengen kursus nyetir, yang ini pengen kursus masak, yang ini pengen kursus matematika, beda kebutuhan. Makanya yang disebut adil bukan nilai nominalnya sama, tapi pemenuhan kebutuhan mereka yang sama diatasi oleh kita. Kita sebagai orang tua harus mengingatkan. Wajib. Ya, apalagi kau sudah tumbuh sampai dewasa gitu, anak-anak makan masih. Itu jadi bom waktu meledak menghancurkan keluarga kita. Akhirnya masalah kandung, marahan, saling bunuh, saling teluh, saling menghina, saling mencakar, dosa besar. Jika itu terjadi berarti orang tua ikutan dosa mah. Kalau maksimal berusaha mengajarkan orang tua itu tidak dosa. Tapi tidak maksimal tidak dosa. Dan ini bersaudara. Coba Ipan lihat dalam Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahwaikum. Orang beriman itu saudara, islahkan, damaikan kalau ada bertikai di antara kalian. Karena pasti ada yang bertikai. Pasti. Tidak. Sukses dunia, sukses akhirat. Betul apa betul? Kalau pengen sukses, perbaiki ibadahmu. Yang namanya ibadah kita kerjakan. Perintah Allah kita kerjakan. Yang dilarang oleh Allah dihindarkan oleh kita. Namanya orang tadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa. Takwa artinya berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Tadi di awal saya katakan dalam Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, ini tanda orang takwa yang pertama. Kenapa sih dengan takwa? Betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang banyak ibadah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, yang disebut dengan orang yang bertakwa yang pertama. Allah janjikan bagi mereka al-mahraj. Anda silahkan lihat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Siapa yang takwa kepada Allah, segala masalah hidupnya, jalan keluarnya pasti ada. Bu, siapapun Anda, hidup di alam dunia pasti punya musibah, pasti punya masalah, punya ujian. Kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijanjikan oleh Allah al-mahraj, jalan keluar. Lihat diri kita.